bekerja di salah satu perusahaan ekspedisi di Surabaya, di daerah Perak lebih tepatnya, bagian akuntansi. Sudah 10 tahun di sana. Saya punya hobi membaca, lebih tepatnya baca buku-buku fiksi, karena menurut saya dengan membaca buku fiksi itu kita lebih bisa memainkan imajinasi. Untuk makanan favorit, saya punya makanan favorit nasi goreng, lebih tepatnya nasi goreng kambing, karena nasi goreng kambing itu menurut saya rasanya beda dengan nasi goreng yang lainnya. Untuk moto, saya punya moto hidup, lakukan yang terbaik, karena dengan melakukan yang terbaik kita tidak akan menyesal atas apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Demikian perkenalan dari saya, terima kasih. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Diani. Senang sekali bisa berada di sini sebagai pembicara kalian semua untuk sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara di sore hari ini, boleh dengar dulu dong semangatnya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dulu dari sebelah kanan. Terima kasih. Dan sebelah kiri. Ya, terima kasih. Teman-teman, saya mau tanya nih, di antara kita semuanya siapa yang ingin sukses? Boleh angkat tangan dan katakan saya. Saya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kunci utama kesuksesan itu apa? Kunci utama kesuksesan itu adalah energi. Boleh diulang sama-sama ya? Energi. Good, terima kasih. Nah, ketika kita milih energi itu adalah sama seperti ketika teman-teman semua sebelum datang ke sini pasti pilih baju kan? Pilih baju yang terbaik, yang bagus, supaya kelihatan menarik, kelihatan lebih cantik, lebih ganteng. Nah, begitu juga dengan pemilihan energi ketika kita memulai hari ini di pagi hari, kita harus sudah memilih energi yang terbaik, yang positif untuk kita lebih semangat, kemudian lebih ringan dan dapat hasil yang lebih baik. Nah, teman-teman, saya mau cerita pengalaman pertama saya sebelum gabung di RTV. Sebelum gabung di RTV, saya adalah orang yang nggak bisa ngomong, kemudian ngomong juga suka belepotan, gugup, kemudian tidak bisa ketemu banyak orang. Nah, setelah gabung di RTV, semua itu kita bisa kendalikan. Kita diajari bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana cara kita presentasi yang baik, kemudian bagaimana ketika kita bicara di depan umum, kita bisa menatap audiens di depan kita itu dengan baik. Nah, ketika setelah gabung di RTV, bisa lebih percaya diri, kemudian juga bisa berbicara lebih lancar, dan ini juga manfaat dirasakan oleh orang tua yang anaknya ikut kelas di RTV juga. Baik, sekian cerita pengalaman saya gabung di RTV pertama kali. Bagi teman-teman yang mau ikut gabung, silakan gabung, dan jangan lupa pilih energimu yang positif setiap hari. Demikian, terima kasih, sampai jumpa. Pak. Halo. Pak, liburan 3 hari kemarin kemana, Pak? Ya, saya cuma di rumah aja sih. Pak, 3 hari masih di rumah aja, Pak. Iya, tapi yang ke mall jalan, tapi yang ke mall dekat-dekat, pulang. Tapi sama aja sih, Pak, saya juga di rumah aja, nggak kemana-mana. Ah, sama gitu. Pak, Iya. terkait liburan 3 hari kemarin, Pak, Nah. kan kebetulan closing kita ini kan per tanggal 3 Mei, Pak. Iya. Nah, kemarin itu kita ada kendala, Pak. Tanggal 4 itu kita belum bisa closing. Karena ya alasan dari teman-teman sih karena liburan itu, Pak. Karena kan beberapa teman-teman kan ada yang ibadah juga. Nah, kalau udah ibadah kita kan nggak bisa apa-apa, Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau secara umum sih kalau saya lihat itu kendalanya karena memang dari SDM sendiri yang tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Juga ada beberapa yang di antara teman-teman itu belum bisa nih, ini cara mengerjakannya seperti apa. Pak, sebenarnya ini nggak terjadi sekali 2 kali aja sih, Pak, sebenarnya. Maaf nih, dari sebelum Bapak pun closing kita tuh agak-agak terhambat gitu, Pak. Closing date-nya maksudnya. Penyampaian laporannya. Penyampaian laporannya Oke. itu agak terhambat. Nah, dari dasar itu
kita mengadakan apa kayak namanya semacam refreshment gitu lah Pak. Refreshment tentang SOP-nya seperti apa, kemudian pekerjaan harian yang dilakukan di cabang itu seperti apa, pembuatan laporannya seperti apa. Seperti itu Bang Budi Pak. Emang selama ini telat istri berapa hari? Sebenarnya nggak ada yang fatal sih, paling 1 hari aja Pak. Cuman kita tuh selalu kena absen kantor pusat Pak. Oke. Wilayah kita selalu kena absen kantor pusat karena laporannya telat. Oke, telatnya berarti kita bicara 1-2 hari kan? Iya. Gampang, itu kasih aja surat peringatan ke mereka bahwa laporan tetap harus diberikan on time. Kalau tidak, ya mereka nanti harus membuat laporan ke saya, gitu aja. Sebenarnya kayaknya tuh nggak ngaruh ya Pak kalau cuma SP, karena Ya pecah, kalau misalkan nggak mau dipecah. itu kita sudah beberapa kali mengingatkan Pak, cuma ya ternyata kan kenyataannya seperti ini lagi Pak. Nggak apa-apa, jadi kalau misalkan mereka nanti tetap mereka coba untuk bandel, selain kita SP, ya beneran bahwa kita harus memberikan kebijakan terkait dengan kedisiplinan. Anggaplah kalau misalkan kita terlambat datang ke kantor, kita juga dipotong, kita tidak punya uang kehadiran. Sama kalau mereka lapornya terlambat, ya secara persistensi mereka juga harus dikurangi dong. KPI mereka juga harus dikurangi dong. Tidak bisa dong semua dianggap sama. Yang nanti yang memberikan laporannya tetap on time, sama yang memberikan laporannya terlambat, jadinya tidak adil dong. Iya, sama aja jadinya. Nah iya, kan mending kalau misalkan mereka KPI-nya kita kurangi, kan mereka nggak bisa naik gaji. Kalau misalkan mereka KPI-nya jelek, kan mereka juga dapat monitor dari atasan. Iya, kenapa ya? Apa karena bagian dari human capitalnya sendiri ada kebijakan sendiri atau seperti apa? Karena ya kalau yang saya lihat sih, yang rajin sama yang nggak rajin sama aja. Oke. Gitu. Bandel nggak bandel sama aja. Nggak apa, ya nanti kita bikin laporan. Dalam arti kata, kalau misalkan mereka memang secara pencapaian KPI-nya nggak nyampe, gampang, ya mereka nggak naik gaji. Gitu loh. Yang mereka nyampe, dia naik gaji. Jadi apa yang dikerjakan dengan apa yang didapat itu benar-benar setara gitu. Jadi mereka nggak bisa semena-mena. Mereka cuma lama-lama aja kerja di sini, tapi juga secara kinerja juga tidak terukur. Tapi apa nggak kita coba dulu untuk ngasih refreshment? Sengaja kalau dari kita sudah, kita akan kayak apa namanya pembinaan dulu. Ya, pembinaan dulu. Kalau setelah memang jika setelah pembinaan masih sama aja, baru kita berlakukan yang seperti itu. Ini menarik. Jadi kita ada juntrungannya. Kenapa? Kalau misalkan refreshment tapi juga tidak ada punishment, maka mereka juga akan menganggap refreshment ini seperti main-main, begitu kan? Saya berharap bahwa refreshment ini juga ada goals. Jadi kita bisa lakukan refreshment dan juga kita juga melakukan KPI. Sehingga kalau mereka secara skor dan mendapatkan KPI sesuai dengan kebijaksanaan atau ketentuan perusahaan, ya gampang, mereka nggak naik, tunjangan mereka juga nggak ada, seperti itu. Cuma dari saya sih pribadi, sebelum kita memperlakukan itu dari divisi kita minimal sudah ada semacam itu di pembinaan. Oke, berarti kita lakukan berapa lama rencana? 3 hari cukup Pak. 3 hari. Ya, 2-3 hari. Rencana acaranya bagaimana? Rencananya sih kita adakan di Surabaya aja Pak. 3 hari. Berarti dari daerah-daerah kita minta untuk datang ke Surabaya. Iya. Budget berapa? Budget kurang lebih 50 juta cukup Pak. 50 juta. Bisa nggak dihemat? Karena kan kita sekarang pakai teknologi, semuanya kan by online. Kalau memang pemaparan seperti ini dengan tujuan ada punishment, harusnya kan mereka juga memahami. Kita ini kan juga bukan sedang hambur-hambur duit. Kita ini juga sedang keuangannya juga dikontrol. Jadi kalau misalkan kita memang mau lakukan sebuah pembinaan dan itu bisa dilakukan secara online, kalau bisa lakukan saja secara online. Apa kelemahannya? Kita sebenarnya sebelum periode Bapak nih kita sudah melakukan pelatihan itu secara online Pak via Zoom. Cuman kok rasanya nggak efektif ya Pak, karena teman-teman kita itu di cabang itu layarnya aja monitornya on tapi orangnya nggak ada, karena seperti itu Pak. Gampang kalau saya minta mereka harus on semua. Kalau nggak on, KPI-nya kita minus. Berarti kurang
Bisa ya? Gimana ceritanya? Kurang dari 3 hari itu tetap harus kumpul atau bisa online? Kalau untuk saya ragu ya. Ragunya di Kalau mana? saya lebih prefer ke yang offline itu tadi Pak. Karena kita bisa fokus, kemudian kita juga bisa monitor nih, pantau satu persatu. Oke. Gitu. Berarti dengan offline, dengan harapan off air ketemu dengan mereka, goals kita bisa nyampe. Harapannya seperti itu Pak. Kalau nggak nyampe? Kalau nggak nyampe kita yang melakukan aturan Bapak tadi. Oke. Jadi kita memang sengaja panggil mereka Iya. dengan ketentuan seperti itu. Kalau nggak nyampe, maka kebijakan tadi harus berlaku merata ya. Oke, boleh. Nanti kita bisa segera agendakan. Asal ada goals dari setiap langkah-langkah kita dan kita juga bisa dinilai serius dalam kerja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan untuk kehadirannya di acara meeting kita hari ini. Agenda kita hari ini adalah update pembahasan atas hasil temuan KAP yang telah dilakukan di kantor cabang Surabaya selama kurang lebih 1 minggu kemarin. Dan perlu saya review kembali ya beberapa temuan kita yang memang menjadi agenda kita hari ini. Yang pertama adalah kwitansi atas transaksi biaya yang ternyata itu adalah transaksi tahun lalu dan ternyata sampai dengan pemeriksaan kemarin KAP belum dibiayakan. Mungkin nanti Pak Yudhistira kalau nggak salah kemarin sudah uji petik juga ke Surabaya, bisa disampaikan update informasinya. Yang kedua adalah bangunan atau aset kita di Surabaya ternyata yang menurut KAP itu sudah dianggap tidak layak dan perlu dilakukan perbaikan ringan ataupun berat. Dan seingat saya itu kita tahun lalu sudah mengajukan ke pusat untuk perbaikannya. Nanti bisa diupdate lagi informasinya Bu Christine. Dan yang terakhir adalah fraud di KC Surabaya atas penyalahgunaan dana. Baik teman-teman, jadi menurut saya bahwa lembur itu bukanlah selalu dianggap sebagai loyalitas kita terhadap perusahaan, tapi bagaimana kita juga belum bisa mengelola waktu kita dalam bekerja dengan baik. Jadi mulai dari itu, marilah mulai dari sekarang kita coba mengatur waktu kita di kantor ini dengan baik sehingga kita bisa menghasilkan satu pekerjaan yang lebih efektif, kemudian kita juga bisa lebih cepat bertemu dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Demikian, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke, saya mau tanya ya. Baik, kalau misalkan lembur itu bukan bentuk loyalitas, ini yang menarik ya, saya juga setuju. Tapi seringkali justru perusahaan itu memberikan sebuah target yang melampaui jumlah tenaga kerja, sehingga bukan kita tidak bisa mengelola waktu, tetapi memang jumlahnya pekerjaannya dia cukup. Menurut Mulia bagaimana? Baik, terima kasih Pak. Menurut saya di sini pentingnya kita mengatur prioritas pekerjaan kita. Jadi kita tentukan prioritas pekerjaan, mana-mana yang harus menjadi prioritas yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dari situ kita bisa mulai fokus untuk satu pekerjaan yang kita anggap paling prioritas sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut tentunya dengan tepat waktu. Kemudian kita bisa beralih untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Seperti itu mungkin Pak. Oke, berarti memang Ibu lebih berpikirkan bahwa kalau misalkan ada pekerjaan, yang penting kita tahu prioritinya di mana. Betul. Bagaimana dengan jumlah pekerjaannya kalau misalkan kita merasa bahwa semuanya yang penting dan itu memang harus selesai bersamaan. Sedangkan kita dari jumlah yang mengerjakan memang benar-benar terbatas. Jadi pilihan satu-satunya adalah harus dilakukan lembur. Jadi pilihannya lembur atau bikin waktunya untuk target pengumpulan laporan yang dimundurkan, atau justru kita yang harus stop? Saya kira untuk masing-masing pekerjaan pasti punya deadline masing-masing ya, dan tidak mungkin semua dalam satu serentak satu waktu yang sama. Ada
yang memang lebih awal ataupun yang lebih lambat. Kemudian kita juga bisa atur tentang tim yang mana yang harus mengerjakan yang prioritas, tim mana yang harus mengerjakan yang kedua, yang ketiga, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa time blocking, sama seperti prioritas tadi. Jadi time blocking ini adalah kita menentukan fokus, jadi agar pekerjaan kita tidak terpecah konsentrasinya. Jadi itu tadi time blocking, kemudian tim mana yang harus mengerjakan pekerjaan yang mana, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin saya mau tanya, sekarang ini kan zamannya efisiensi kerja ya. Jadi kebanyakan kantor itu work from home atau work from anywhere. Nah itu bagaimana kita bisa tahu pekerja itu memanage waktunya dengan baik apabila kalau mereka bekerja di work from home? Apakah dia harus nyalain Zoom-nya terus? Karena kadang meski kalau mereka nggak nyalain Zoom atau manajernya harus teleponin atau gimana ya? Karena kadang-kadang banyak disalahgunakan gitu loh. Mereka work from home tapi kita kan nggak tahu ya mereka ngapain ya, kayak di telepon nggak ada, ternyata jalan-jalan. Gimana itu kalau manajemen waktunya sebagai apa untuk sebagai manajer ya misalnya di kantor, untuk staff-staffnya itu gimana ya? Baik Bu, pertanyaannya bagus. Ini memang sering terjadi di beberapa karyawan juga Bu ya. Saya juga mengalami seperti itu, cuman kalau dari segi Zoom yang harus tetap on kamera itu saya rasa sudah di luar kendali kita ya. Tapi kita bisa mensiasati dalam tanda kutip bahwa kita kasih mereka deadline. Oke, nanti jam 5 atau jam 4 sore kumpulkan deadline-nya, laporkan hasilnya seperti apa. Mungkin dari rentang waktu jam 8 sampai jam 4 mereka ngapain itu terserah mereka. Yang jelas ketika kita minta laporan mereka bisa kasih. Mungkin seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, saya punya satu games nih. Ketika saya bilang one claps, maka katakan wani. Kita coba ya. One claps. Wani. One claps. Wani. One claps. Wani. Nah, oke, lancar ya. Yang kedua, ketika saya katakan two claps, maka katakan wani wani. Kita coba lagi ya. Two claps. Wani. Wani. Two claps. Wani. Wani. One claps. Wani. Two claps. Wani. Wani. Terima kasih sudah lancar ya. Nah, yang ketiga, ketika saya katakan three claps, maka tepuk tangan 3 kali dan katakan wani wani wani. Oke ya, coba ya. Three claps. Wani. 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 Three claps. Wani. 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 Lanjut semua. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saya yakin ini terjadi pada beberapa di antara kita ya. Dimana ketika kita menerima satu penghasilan, kemudian kita keluarkan sebagian atas penghasilan tersebut, dan kita melakukan pencatatan atas setiap transaksi pengeluaran yang kita lakukan, maka secara tidak sadar, secara tidak langsung kita sudah melakukan satu fungsi yang namanya fungsi akuntansi. Nah, fungsi akuntansi ini salah satunya adalah pencatatan, di mana atas setiap transaksi-transaksi yang kita lakukan itu kita lakukan pencatatan. Misalnya ketika kita menerima gaji, katakan ya, kemudian gaji itu kita pergunakan untuk biaya sekolah anak misalnya, kemudian untuk belanja bulanan misalnya, kemudian lagi untuk bayar angsuran, untuk belanja online misalnya, kan seperti itu ya. Nah, ketika kita mendapati satu data bahwa ternyata belanja online kita bulan ini sudah melebihi batas nih, sudah melebihi batas maksimal, maka dengan adanya pencatatan kita bisa mengetahui, kita bisa ambil keputusan bahwa ya udah deh, ternyata untuk bulan ini belanja online kita dikurangi dulu. Atau ternyata untuk bapak-bapak nih misalnya yang sering ngopi di luar, ketika kita sudah punya data nih bahwa ternyata pengeluaran untuk nongkrong di luar itu lumayan mengganggu
Bapak Ibu, dengan adanya pencatatan itu kita bisa mengevaluasi, kita bisa menilai atas setiap transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran kita, sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan ataupun mengambil